ini, Bareskrim kembali memeriksa Benny Ramdhani, Kepala BP2MI. Materi pemeriksaan seputar sosok berinisial T yang disebut Benny sebagai pengendali judi online di tanah air. Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Benny Ramdhani, kembali menjalani pemeriksaan lanjutan di Bareskrim Mabes Polri. Pemeriksaan lanjutan ini dilakukan Bareskrim untuk mendalami keterangan Benny tentang sosok T yang disebut sebagai pengendali judi online. Benny hadir di gedung Bareskrim Polri pada pukul 12:21 waktu Indonesia Barat. Ia terlihat mengenakan kemeja dan jaket hitam. Benny hadir didampingi oleh kuasa hukumnya untuk memberikan keterangan kepada penyidik. Sebelumnya Benny telah memberikan klarifikasi terkait sosok T di balik bisnis haram judi online. Penyidik memberikan 22 pertanyaan kepada Benny pada pemeriksaan pertamanya di Bareskrim. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan rekan kami Syahreza Zanski di gedung Bareskrim Mabes Polri. Selamat malam, Syahreza. Apakah saat ini pemeriksaan Benny masih berlangsung? Ya, baik Davi dan juga pemirsa, memang benar bahwa pemeriksaan Benny Ramdhani yang merupakan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI hingga saat ini masih berlangsung pemeriksaannya di Bareskrim Mabes Polri. Adapun Benny sejatinya sudah datang sejak pukul 12:20 siang waktu Indonesia Barat, ditemani oleh sejumlah kuasa hukumnya, dan Benny tampak mengenakan jaket dan kemeja berwarna hitam dan tidak berbicara banyak kepada awak media soal apa saja persiapan ataupun bukti ataupun keterangan yang nantinya akan diberikan semasa pemeriksaan itu tadi. Dan untuk diketahui juga bahwa Davi dan juga pemirsa bahwa pemeriksaan hari ini merupakan pemeriksaan yang kedua kalinya setelah pekan lalu beberapa pemeriksaan ini menghasilkan sejumlah keterangan di mana pihak daripada Benny ini mengatakan bahwa diajukan 22 pertanyaan oleh tim penyidik di Tirpidum, di mana disebutkan juga bahwa pihaknya sudah memberikan sosok inisial T kepada pihak tim penyidik. Namun jika diulas kembali, memang dari tim penyidik sendiri tidak membeberkan ataupun tidak menerima akan nama soal inisial T yang diduga menjadi pengendali judi online di Indonesia begitu. Dan Davi dan juga pemirsa, adapun pemeriksaan kali ini adalah buntut daripada pernyataan Benny Ramdhani soal sosok yang diduga menjadi pengendali judi online yakni inisial T yang dilakukan dari server Kamboja yang marak di Indonesia begitu, mengingat BP2MI berdasarkan penelusurannya menemukan ada sekitar hampir 2.000 warga negara Indonesia yang terlibat bekerja judi online dari Kamboja begitu, dan juga mengantongi beberapa nama termasuk inisial T yang diduga menjadi pengendali judi online di Indonesia. Namun Benny Ramdhani selaku Kepala BP2MI ini menegaskan bahwa pihaknya hanya menyodorkan beberapa nama yang diduga menjadi pengendali judi online dan menyerahkan kepada pihak Bareskrim Polri untuk mengusut kasus tersebut. Dan untuk diketahui juga Davi dan juga pemirsa bahwa tidak hanya soal judi online, ini inisial T juga disebut terlibat dalam scamming online begitu, dan juga tindak pidana perdagangan orang, dan tidak hanya perjudian online karena mengingat banyak sekali warga negara Indonesia yang berada di Kamboja berdasarkan data dari BP2MI begitu, sehingga inilah yang menjadi runtutan daripada pemeriksaan di Bareskrim Polri terhadap Kepala BP2MI Benny Ramdhani yang dilakukan pada hari ini. Davi dan juga pemirsa, kami akan mengabarkan informasi lebih lanjut apakah nantinya hasil pemeriksaan yang dilakukan lebih dari 5 jam ini akan menghasilkan keterangan baru soal siapa sosok inisial T yang diungkap oleh Benny Ramdhani pada beberapa waktu lalu, di mana diungkapkan bahwa sudah membeberkan inisial T ataupun mengungkapkan kasus ini di hadapan Presiden Joko Widodo dan juga Menko Polhukam. Namun disebutkan juga bahwa inisial T ini diduga kebal hukum sehingga sampai sekarang namanya masih beredar dan tidak kunjung diberantas oleh pihak Polri begitu. Namun
Hingga saat ini yang bisa kami sampaikan, awak media masih menunggu apa hasil pemeriksaan daripada Benny Ramdhani di Tipidum Bareskrim Mabes Polri pada hari ini. Sementara itu, Davi, yang bisa disampaikan. Sahreza Zanski melaporkan langsung dari Bareskrim Polri. Terima kasih, selamat bertugas kembali. Pemirsa, sosok T, pengendali judi online di Indonesia masih menjadi misteri. Polisi telah 2 kali memeriksa kepala BP2MI Benny Ramdhani. Yang pertama kali mengungkap inisial tersebut, sementara Wapres Ma'ruf Amin mendesak polisi segera menemukan sosok yang dimaksud. Aktor di balik bisnis judi online di Kamboja dan siapa aktor di balik scamming online. Saya cukup menyebut inisialnya T aja paling depan. Inilah pernyataan Kepala Badan Perlindungan dan Pekerja Migran Indonesia, Benny Ramdhani, yang pertama kali mengungkap sosok berinisial T yang disebutnya sebagai pengendali judi online di Indonesia. Buntut pernyataannya tersebut, Benny pun telah diperiksa penyidik Bareskrim Polri untuk mendalami apa yang diketahuinya perihal sosok T. Benny mengaku telah memberikan nama lengkap serta latar belakang T kepada pihak kepolisian. Terkait gaduh sosok pengendali judi online berinisial T, Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin pun buka suara. Ia mendesak Bareskrim Polri segera mengungkap sosok tersebut agar publik tak terus menerka-nerka. Saya kira tidak, memang diungkap dalam sidang kabinet itu kan ada bahwa ada pihak-pihak antara lain yang berinisial T, ya. Tentu sidang kabinet tidak menindaklanjuti sampai kepada. Nah, sekarang kan sudah diungkap dan sudah dilaporkan ke Bareskrim, sudah dipanggil gitu istilahnya. Tinggal ya ditindaklanjuti aja oleh Bareskrim. Seperti apa, siapa, T itu siapa, betul apa tidak. Nah, itu supaya nanti dibikin lebih terang aja, ya. Ya, karena ini sudah terbuka, semuanya sudah tahu, sudah dipublish, sudah dilaporkan kepada Bareskrim, tinggal Bareskrim menindaklanjuti. Kita harapkan nanti tidak lagi akan polemik, tidak lagi akan orang T itu siapa, T ini, T itu, kan bisa salah-salah itu kan. Jangan-jangan T ini, jangan-jangan T itu, kan banyak nama T. Nah, itu saya kira itu aja. Sementara itu, Menkominfo Budi Aris Setiadi mengaku tak tahu menahu perihal sosok berinisial T yang diungkap Benny Ramdhani. Ia enggan berspekulasi dan menyerahkan penegakan hukum sepenuhnya kepada aparat yang berwenang. Kalau tanya inisial di sini, gini loh, kalau tanya inisial, tanya yang buat inisial, jangan tanya kita, emang tebak-tebak buah manggis. Katanya BP2MI sudah melaporkan Pak ke Satgas dan juga ke Presiden Pak. Ya sudah, tanya aja yang membuat pernyataan. Tapi siapa buat itu Pak namanya Pak? Saya kalau T, saya masalah T itu kan banyak. Ada masa Mayor Teddy. Waduh. Soeharto bukan Pak? Enggak lah, bukan lah. Udahlah, pokoknya kita. Tim Liputan iNews melaporkan. Kejaksaan Negeri Surabaya Senin pagi mendatangi Pengadilan Negeri Surabaya untuk menyerahkan surat pernyataan kasasi terkait vonis bebas Ronald Tanur. Kejaksaan Negeri Surabaya memiliki waktu selama 14 hari untuk menyerahkan pernyataan kasasi ke Pengadilan Negeri Surabaya. Ahmad Muzaki, jaksa penuntut umum dalam perkara pembunuhan dan penganiayaan dengan terdakwa Ronald Tanur, hari ini mendatangi gedung Pengadilan Negeri Surabaya. Kedatangannya untuk menyerahkan surat pernyataan kasasi atas vonis hakim yang membebaskan Ronald Tanur dari seluruh dakwaan jaksa penuntut umum. Penyerahan akta pernyataan kasasi ini sekaligus menegaskan pernyataan jaksa untuk menempuh kasasi. Kasasi Pak ya? Tadi kasih tel ya? Iya, tapi tidak sudah pada daftar Pak ya? Kasasi Ronald Tanur kan ya Pak ya? Nanti kasih tel ya? Nanti siang jadi surat. Selanjutnya, Kejaksaan Negeri Surabaya memiliki waktu selama 14 hari untuk mengirimkan memori kasasi ke Pengadilan Negeri Surabaya. Kejari Surabaya juga akan melakukan koordinasi dengan Dirjen Imigrasi Kemenkumham untuk mencekal Ronald Tanur berpergian ke luar negeri. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan.
Anggota DPR Republik Indonesia fraksi PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka mendatangi kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Rieke datang untuk mengawal kasus vonis bebas Gregorius Ronald Tanur, terdakwa pembunuhan dan penganiayaan terhadap Dini Sera Afrianti. Rieke bersama timnya yang mengatasnamakan sebagai Aliansi Justice for Dini Sera datang untuk meminta dukungan berkas-berkas putusan persidangan guna mempelajari kasus pembunuhan dan penganiayaan Dini Sera Afrianti. Putusan bebas Ronald Tanur dinilai perlu dikawal semua pihak hingga proses kasasi selesai dan benar-benar inkrah. Rieke menilai vonis bebas Ronald Tanur sebagai bentuk perlawanan terhadap hukum. Kita tidak ingin bahwa suatu kasus yang terindikasi kuat adanya suatu kejahatan yang luar biasa kemudian bisa bebas murni begitu dengan mengabaikan fakta persidangan, bukti indikasi diabaikannya fakta dan bukti persidangan dan juga hampir keseluruhan tuntutan jaksa penuntut umum itu nggak dihitung sama sekali. Ini mungkin baru pertama kali. Polisi membongkar makam selebgram asal Medan yang tewas diduga akibat sedot lemak di sebuah klinik kecantikan di Depok, Jawa Barat. Meski belum ada tersangka, polisi telah mengumpulkan bukti termasuk alat yang digunakan untuk sedot lemak. Polisi terus mengusut kasus tewasnya selebgram asal Medan Ella Nanda Hasibuan usai sedot lemak di salah satu klinik kecantikan di Depok. Polisi membongkar makam korban untuk keperluan penyidikan. Ekshumasi atau pembongkaran dilaksanakan oleh tim forensik bidang kedokteran dan kesehatan Polda Sumatera Utara. Sebelumnya selebgram asal Medan Ella Nandasari Boru Hasibuan meninggal akibat dugaan malpraktik di klinik kecantikan WSJ Beauty Depok. Dalam kasus ini, polisi memeriksa dokter yang menangani Ella Nandasari Hasibuan. Dari pemeriksaan awal, polisi menyebut pembuluh darah korban pecah saat proses sedot lemak di bagian lengan kanan dan kiri. Sementara itu, polisi masih mendalami dugaan kelalaian yang dilakukan dokter dan perawat. Sampai saat ini sudah ada 2 orang saksi yang kita periksa, interogasi, maksudnya sudah 2 orang saksi kita interogasi dan kita peroleh keterangan bahwa memang ada kejadiannya, ya ada kejadian. Dan korban ini meninggal dunia sudah dibawa kembali ke kampungnya di Sumatera Utara di sana. Tim kuasa hukum klinik kecantikan juga mengklaim telah menjalani tindakan sesuai prosedur. Namun dalam prosesnya korban sempat kejang dan pingsan hingga dilarikan ke rumah sakit. Ya kita ceritakanlah, tiba-tiba supirnya itu ngasih tahu, oh iya Pak, itu Bu Elanya baru nyampe hari ini, hari itu juga. Padahal sebelumnya dia ke Amin, dia mengatakan bahwa dia di Jakarta sudah 2 hari. Padahal kalau kita secara prosedur, kalau ada yang ingin melakukan sedot lemak, itu ya wajib minimal itu harus ada istirahat 1 hari. Hingga saat ini belum ada tersangka dalam kasus tewasnya selebgram asal Medan. Namun polisi telah mengumpulkan bukti termasuk alat yang digunakan sedot lemak di klinik kecantikan Depok, Jawa Barat ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Keluarga almarhum Afif Maulana, korban tewas diduga akibat dianiaya oknum polisi, mengadu ke Komisi 3 DPR RI. Keluarga meminta polisi untuk mengautopsi ulang jenazah Afif dan menuntut pengusutan kasus secara transparan. Keluarga almarhum Afif Maulana bersama dengan LBH Padang mendatangi Komisi 3 DPR RI untuk meminta Polri mengautopsi ulang jenazah Afif. Rapat dengar pendapat umum pun digelar dan dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman serta Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko. Keluarga menuntut agar kasus kematian Afif Maulana yang diduga akibat dianiaya oknum polisi segera diusut tuntas lantaran proses hukum selama sebulan terakhir dinilai tidak berjalan. Selain itu, pihak keluarga dan LBH Padang juga meminta dilibatkan saat proses ekshumasi.
Perjuangan untuk keadilan Afif dan pengungkapan kebenaran ini masih panjang, teman-teman. Ini baru langkah step berikutnya yang akan menentukan proses keadilan itu bagi Afif Maulana dan keluarganya. Dan kami akan terlibat aktif dalam proses ekshumasi ini. Di dalam forum ini saya meminta untuk Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia untuk segera mengupayakan ekshumasi dan kami dilibatkan prosesnya. Sementara, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman berjanji akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas. Ya, kita minta dilakukan ekshumasi dan nanti kita kawal bareng-bareng, Bu. Ya, kita kawal bareng-bareng proses ekshumasi ini. Nanti kuasa hukum juga hadir, ya, dari mewakili pihak keluarga di sana. Teman-teman media juga bisa saksikan juga langsung proses ekshumasi ini. Adapun terkait persoalan lain, kami tetap bisa menerima masukan dari kawan-kawan, ya, lalu akan kami teruskan ke Polda seperti pengusutan perkara pokoknya ini, dugaan peristiwa yang mengakibatkan tewasnya Afif ini persoalan apa, kan sedang berlangsung dan belum ditutup. Sebelumnya, Afif Maulana, seorang bocah SMP berusia 13 tahun, diduga tewas akibat dianiaya oleh oknum polisi di Kota Padang, Sumatera Barat. Namun polisi mengklaim Afif meninggal karena melompat dari jembatan Kuranci setinggi 100 meter. Pihak keluarga merasa janggal karena tubuh Afif terdapat luka lebam hingga meminta polisi mengungkap kejanggalan penyebab kematian Afif Maulana. Dari Jakarta, Rian Rahman, iNews melaporkan. Viral, seorang mahasiswa asal Kampar Riau menabrak ibu rumah tangga hingga tewas di Jalan Tuanku Tambusan, Kota Pekanbaru. Pelaku berkendara dalam pengaruh alkohol dan obat-obatan terlarang sepulangnya dari tempat hiburan malam. Inilah kondisi mobil sedan yang dikendarai seorang mahasiswi usai menabrak pengendara motor hingga tewas. Kecelakaan maut ini terjadi di Jalan Tuanku Tambusai, Pekanbaru, Riau, Sabtu pukul 5 pagi. Rekaman CCTV memperlihatkan mobil yang dikendarai Marisda Putri melaju dalam kecepatan tinggi dan menabrak pengendara sepeda motor dari belakang hingga menyeret korban sejauh 50 meter. Sempat dilarikan ke rumah sakit, korban yang merupakan seorang ibu rumah tangga berusia 46 tahun akhirnya meninggal dunia akibat pendarahan di bagian kepala. Polisi menetapkan pengemudi sebagai tersangka. Dari pemeriksaan terungkap, tersangka yang berstatus mahasiswi berkendara dalam kondisi di bawah pengaruh narkoba dan alkohol sepulang dari tempat hiburan malam. Yang bersangkutan ditawarkan diduga narkoba jenis inek oleh atas nama T sebanyak setengah butir. Tersangka kini diamankan di Mapolresta Pekanbaru. Atas perbuatannya tersangka dijerat Undang-Undang Lalu Lintas dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yoserizal, iNews melaporkan. Kembali di Newsroom, pemirsa, 4 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki menjalani pemeriksaan oleh Barreskrim Polri. Pemeriksaan dilakukan terkait laporan atas dugaan keterangan palsu yang diberikan Aep dan Dede pada tahun 2016. Rencana pemeriksaan ke-6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki 2016 silam akan digelar di 2 lokasi yang berbeda. 4 terpidana yakni Supriyanto, Rivaldi, Eka Sandi, dan Hadi Saputra akan diperiksa di Rutan Kebonwaru, Bandung. Sementara 2 terpidana lainnya, Jaya dan Eko, akan diperiksa di Lapas Jelekong, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Proses pemeriksaan berkaitan dengan kasus laporan dugaan keterangan palsu yang dilakukan oleh saksi Aep dan Dede, yang telah dilaporkan oleh para terpidana melalui kuasa hukumnya. Ada 4 terpidana di sini yang dan juga ada 2 di Lapas Jelekong. Jadi kami dapatkan informasi pemberitahuan bahwa kami akan melakukan pendampingan terhadap 5 terpidana dari 6 ya. Yang 1 itu rencananya besok ya. Jadi ada 5 hari ini yang akan diperiksa Barreskrim, tim dari Barreskrim Mabes Polri terkait laporan kami ya, terkait laporan kami terhadap saudara Aep dan Dede. Ya, itu yang kami tahu.
Selama proses pemeriksaan, para terpidana akan mendapatkan pendampingan dari kuasa hukumnya. Dari Bandung, Jawa Barat, Muji Praitno, iNews melaporkan. 6 terpidana kasus Vina diperiksa Bareskrim Polri terkait dugaan kesaksian palsu Aep dan Dede pada tahun 2016. Sementara itu, Saka Tatal juga akan diperiksa Rabu mendatang, juga terkait dugaan kesaksian palsu Aep dan Dede. Apa dampaknya dan bagaimana kelanjutannya? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami kuasa hukum para terpidana dari Pradi, Nikolai Aprilindo, dan praktisi hukum Fredrik Yunadi. Selamat malam, Bang Nikolai, Bang Fredrik. Selamat malam. Baik, saya ke Pak Nikolai terlebih dahulu. Pak Nikolai, sebenarnya bagaimana persiapan Anda ini menghadapi dari pemanggilan dari Bareskrim? Ya, kami siap-siap saja untuk pemanggilan itu. Dalam hal ini kami akan mendampingi para terpidana itu dipanggil dalam hal mengambil keterangannya dalam proses penyelidikan. Jadi ini baru masuk dalam proses penyelidikan dan baru bersifat keterangan yang dibutuhkan oleh kepolisian perihal adanya laporan tanggal 10 Juli 2024 yang lalu dari para terpidana melalui kuasa hukumnya Pak Ruli Panggabean dan juga Pak Jutek Wongso dan teman-teman dari Pradi itu melakukan pelaporan terhadap Aep dan Dede terkait keterangan palsu itu. Jadi bagi kami apa yang dilakukan sekarang oleh pihak kepolisian, khususnya Bareskrim, yang telah ditunjuk oleh Kapolri membentuk tim khusus untuk melakukan pemeriksaan ini, kami sangat apresiasi, sehingga kebenaran itu bisa betul-betul terungkap. Siapa yang benar, siapa yang berbohong, itu terungkap. Siapa yang memberikan keterangan palsu, siapa yang tidak, itu terungkap. Jadi bagi kami, dengan pemeriksaan ini merupakan satu pintu masuk untuk kita melihat sejelas-jelasnya, seterang-terangnya apa sebenarnya yang terjadi dalam peristiwa kematian Vina dan Eki 2016 yang lalu, tanggal 27 Agustus 2016 yang lalu. Saya kira itu. Oke, poin apa dari keterangan Aep dan Dede yang menjadi sorotan Anda terkait kasus ini? Ya, poin yang kami lihat di sini dalam BAP yang kami baca dan kami pelajari, Aep mengatakan bahwa Aep melihat kejadian itu, mendengar, mengalami langsung kejadian itu. Dan kemudian Dede juga demikian. Jadi mereka melihat, mendengar, mengalami kejadian itu, dan mereka diminta membuat keterangan itu di kepolisian Resort Kota Cirebon, dan mereka sudah memberikan keterangan itu. Namun belakangan hari kita lihat adanya pernyataan-pernyataan baik secara lisan maupun tertulis dari para terpidana maupun juga dari Dede sendiri yang mengakui bahwa apa yang mereka terangkan itu adalah bohong. Jadi kami ingin menguji apakah betul itu bohong atau tidak. Kami ingin menguji ini secara hukum supaya kami mendapatkan keterangan yang sebenarnya yang bagaimana. Demikian. Oke, baik. Saya ke Pak Fredrik. Pak Fredrik, apakah Anda melihat dengan pemanggilan atau pemeriksaan kembali para terpidana ini bisa membuat kasus ini kembali terang benderang, khususnya membuktikan bagaimana keterangan Aep dan Dede, meskipun Dede sudah mencabut keterangannya dan mengakui bahwa ia memberikan keterangan palsu? Jadi begini, menurut hemat saya, di mana putusan terhadap 7 terpidana tersebut kan sudah mempunyai kekuatan hukum. Meskipun sekarang salah satunya itu adalah saudara Saka sedang mengajukan PK. Namun, selama putusan tersebut masih mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, maka apapun keterangan yang ada di dalam putusan tersebut di bawah sumpah adalah mempunyai kekuatan hukum mengikat yang wajib dihormati oleh siapapun. Ini terlalu prematur kalau dalam hal ini ujuk-ujuknya menuduh bahwa Aep sama Dede itu memberikan keterangan palsu. Karena apa? Karena yang mereka punya keterangan kan sudah digunakan sebagai barang bukti, sudah dijatuhkan vonis kepada 7 terpidana tersebut. Nah, dengan demikian selama putusan tersebut masih mengikat,
maka para pihak siapapun wajib kita menghormati. Nah, kalau memang ternyata bahwa sekarang bisa dibuktikan bahwa AF atau Dedek itu memberikan keterangan sumpah palsu, otomatis berarti dalam hal ini pelapor maupun penyidik itu sudah mengabaikan atau mengesampingkan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Menurut hukum acara itu tidak dibenarkan. Silakan aja ngajukan upaya PK terlebih dahulu. Untuk dalam hal ini Mahkamah Agung, dalam hal ini tim Majelis Hukum PK itu memberikan keputusan, misalkan mengabulkan permohonan PK. Selama ini kalau permohonan PK tersebut masih dalam proses satu ya yang saya tahu, yang lainnya kan belum diajukan. Kemudian sekarang sudah melaporkan bahwa memberikan keterangan palsu, menurut saya itu adalah prematur, terlalu dini, belum waktunya untuk mengajukan dan untuk memeriksanya. Mau minta keterangan sih boleh-boleh aja. Tapi yang jelas para saksi tersebut yang diperiksa justru akan terjerat dengan pasal 242 yang dimana dia itu menyatakan keterangan yang diberikan dalam sidang tersebut adalah tidak benar sebagaimana yang saya dengar daripada medsos maupun dari TV. Nah, risikonya itu nanti mereka periksa, mereka misalkan di depan penyidik mengaku bahwa apa yang saya berikan keterangan waktu itu adalah tidak benar karena saya dipukulin, saya dipaksa, saya dibikin skenario, saya disuruh ngikutin dan sebagainya. Misalkan seperti itu, ya jelas mereka akan menerima sanksi hukumnya karena mereka telah memberikan namanya keterangan saksi di bawah sumpah sebagaimana pasal 242 KUHP. Baik. Jelas mereka itu akan dijerat dengan pidana maksimum 12 tahun. Kemudian mereka juga akan bisa dijerat dengan namanya contempt of court, penghinaan terhadap pengadilan. Mengapa mereka berani memberikan keterangan palsu di bawah sumpah ketika sidang? Ya, di mana mereka itu tentu akan dijerat dengan pasal 207, 217, 224 KUHP. Mereka juga akan dijerat dengan masalah obstruction of justice, melakukan menghalangin penyidikan atau pemeriksaan di dalam persidangan pasal 221 dengan ancaman hukumannya 9 bulan. Baik. Nah, kira-kira begitulah menurut saya. Oke. Saya ke Pak Nikolai. Pak Nikolai, tanggapan Anda terkait ancaman pasal-pasal yang tadi disebutkan oleh Pak Fredrik? Ya, jadi apa yang kami lakukan sekarang itu adalah satu kesatuan dengan kami mengumpulkan namanya novum, bukti baru, dan laporan yang kami lakukan di kepolisian pun ditindaklanjuti saat ini dalam penyelidikan dengan pengambilan keterangan. Memang para pelapor terhadap AM dan Dedek ini mereka mengerti akan risikonya, bahkan Dedek pun juga sangat mengerti akan risikonya, bahwa dengan dia memberikan keterangan palsu itu dia akan terjerat dengan hukuman, yaitu pasal 242 ayat 1 dipenjara dengan selama-lamanya 7 tahun, dan ayat 2 dipenjara selama-lamanya 9 tahun. Ayat 2 ini apabila merugikan si terdakwa atau si tersangka. Maka si tersalah pembuat laporan palsu itu atau di bawah sumpah palsu atau keterangan palsu itu bisa dijerat dengan hukuman penjara selama-lamanya 9 tahun. Jadi apa yang dilakukan sekarang ini risiko sudah mereka perhitungkan, bukan tidak mereka perhitungkan. Dan bahkan apa yang mereka lakukan sekarang ini adalah mereka ingin supaya sesungguhnya apa yang pernah mereka sampaikan pada pemeriksaan di Polda Jabar itu tetap berlaku. Karena pemeriksaan di Polda Jabar itu mereka sudah mencabut keterangan mereka yang mereka lakukan di Polresta Cirebon. Nah, ternyata yang dipakai di dalam persidangan adalah keterangan yang mereka sampaikan atau berikan di Polresta Cirebon. Sedangkan keterangan yang di Polda Jabar yang sudah mereka cabut, BAP-nya ada pada kami, itu kami membaca bahwa mereka sudah mencabut semuanya itu pada saat pemeriksaan di Polda Jabar. Nah, ini menjadi satu teka-teki bagi kami. Kenapa sampai keterangan yang dipakai dalam persidangan itu keterangan yang diberikan di Polresta Cirebon, sedangkan pada saat mereka diambil alih oleh Polda Jabar
Baik. Diambil kembali keterangannya oleh Polda Jabar, diperiksa kembali, itu kenapa tidak dipakai? Baik. Ini merupakan suatu temuan-temuan kami yang akan kami ramu di dalam beberapa bukti baru. Tentunya ada bukti-bukti lain. Baik, saya ke Pak Fredrik. Pak Fredrik, analisis Anda mengapa kemudian hakim menggunakan keterangan yang diberikan di Polres Cirebon? Usai jeda dijawabnya, Pak Fredrik. Kami masih akan kembali dengan diskusi kita. Pemirsa jangan kemana-mana. iNewsroom segera kembali. Kembali di iNewsroom, pemirsa, saya masih bersama dengan Pak Fredrik dan Pak Nikolai. Saya ke Pak Fredrik. Pak Fredrik, tadi dikatakan mengapa kemudian majelis hakim menggunakan keterangan atau laporan dari Polres Cirebon, bukan Polda, padahal laporan sudah dilimpahkan ke Polda Jawa Barat. Gini, saya tidak membaca berita berkasnya, tetapi secara logika hukum, apakah mungkin polisi melimpahkan berkas perkara dengan dua berita acara yang bertolak belakang? Tentu, misalkan sekarang yang diperiksa di Polres Cirebon itu dianggap tidak benar, tentu akan diserahkan atau dilampirkan berita acara yang ada di Polda Jabar. Namun, bila dikatakan dua-dua berita acara ada dalam berkas, itu perlu dipertanyakan. Dan menurut saya, bila terjadi kesalahan daripada pelampiran berkas, misalkan sebagaimana yang disebutkan oleh rekan tadi, yang jelas itu ranah hukumnya itu adalah di propam, berarti kesalahan daripada penyidik, bukan pada ranah hukum di sini. Kami kembalikan kepada proses yang sekarang sedang terjadi, bahwa kita dilarang dan tidak etis bahwa kita mengesampingkan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Selama itu memiliki kekuatan hukum tetap, belum dibatalkan, siapapun itu tidak bisa mengganggu gugat, mengutak-utik daripada berkas-berkas yang ada dalam putusan tersebut. Namun dalam hal ini, atau kalau misalkan dalam hal ini adalah saudara Dede itu mencabutlah menyatakan demikian, ya perlu yang kita pertanyakan, apakah ini ada yang menyuruh? Karena dia datang ke Peradi itu kan dibawa oleh orang yang namanya kan DM kan. Ya. Dalam hal ini kan di dalam mobil DM dia telah memberikan pernyataan. Itu kan kaitannya kemungkinan dalam hal masalah soal pilkada yang sekarang yang akan datang lah. Saya tidak mau ikut campur dalam masalah ini. Tetapi secara hukum yang jelas bahwa apapun keterangan yang dibawa sumpah membuat kekuatan hukum, itu penyidik pun tidak mungkin berani atau mengganggu utak-utik. Baik. Padahal putusan dari PK. Padahal kalau sebenarnya melakukan pelanggaran begitu ya, ranahnya kemarin sudah diperiksa oleh Propam, tidak ada pelanggaran etik, Bang Nikolai. Tanggapan Anda? Ya, kalau tidak ada pelanggaran etik, berarti apa yang dibicarakan itu kan tidak benar kan? Saya tidak tahu berkas karena saya tidak ikut sidang ya. Tapi secara logika itu tidak mungkin lah penyidik begitu terobos, apa jaksa juga masuk ada berita acara yang bertolak belakang dalam berkas. Kita kasih kesempatan Bang Nikolai. Bang Nikolai, silakan. Ya, jadi ini fakta yang kami sampaikan, bukan mengada-ada, itu pertama. Yang kedua, kita tahu bahwa putusan yang sudah inkrah itu sudah berkekuatan hukum tetap, tetapi ada mekanisme koreksi. Mekanisme koreksinya apa? Ya PK terhadap putusan yang inkrah itu. Nah itu dijamin oleh undang-undang PK itu. Kemudian kami juga waktu membuat laporan itu sudah dilakukan 2 kali gelar perkara di Mabes Polri, di Bareskrim. Dengan gelar perkara itu, maka penyelidik dalam hal ini Bareskrim melanjutkan dengan memeriksa keterangan dari para pelapor dan saksi-saksi yang ada. Dan mengenai adanya pemeriksaan Propam dan sebagainya, sampai saat ini pun akhirnya Kapolri memerintahkan untuk diperiksa kembali terhadap keterangan-keterangan itu. Ini merupakan suatu kemajuan adanya itikat baik dari kepolisian untuk membuat terang kasus ini supaya tidak terjadi kesimpang siuran informasi yang terjadi di masyarakat. Supaya masyarakat mengerti dan kemudian kepolisian pun juga tidak dipersalahkan. Kalau memang itu terjadi satu tindakan abuse of power, di mana berkas perkara yang seharusnya sudah dicabut dari Polresta Cirebon itu dan sudah ada
di Polda Jabar itu diadakan suatu pemeriksaan ulang. Nah ini juga harus kita teliti bersama karena kami baca berkas-berkas itu sendiri, kami baca baik yang ada dalam Polda, yang dilakukan di Polda maupun yang dilakukan di Polresta Cirebon. Itu baik. Itikat baik polisi, tapi apakah prosesnya nanti juga akan berjalan baik di Bareskrim? Kita kawal bersama Bapak-bapak. Terima kasih. Sayang sekali waktu kita sudah habis. Terima kasih Pak Fredrik, Pak Nikolai juga terima kasih banyak sudah meluangkan waktu bersama kami di Newsroom. Selamat malam Bapak-bapak. Sehat selalu. Kembali di Newsroom, pemirsa, kelompok kriminal bersenjata atau KKB menyandera dan membunuh seorang pilot helikopter asal Selandia Baru, Green Malcolm Cunning, di distrik Alama, Kabupaten Mimika, Papua Tengah pada Senin pagi. Penyanderaan dan pembunuhan terjadi pukul 9.30 waktu Indonesia Timur. Helikopter milik PT Intan Angkasa Air Service dengan pilot Glenn Malcolm Cunning membawa 4 penumpang staf medis tempat. Dari 4 penumpang, 2 diantaranya dewasa, 1 bayi, dan 1 anak terbang dari Bandara Moses Kilangin, Timika. Seluruh penumpang dilaporkan selamat. Setelah menyandera dan membunuh pilot, KKB juga membakar helikopter tersebut. Tiba di lokasi, di landasan helikopter, mereka kemudian dicegat oleh sekelompok orang, yaitu KKB, menggunakan senjata api, kemudian diturunkan dari helikopter, dikumpulkan di lapangan dekat landasan helikopter, dan disitulah pilot kemudian dieksekusi. Setelah itu, jenazahnya dibawa ke helikopter dan kemudian dibakar di lokasi.